DPR membidangi olahraga. Membidangi olahraga. Namun itu pun kalau wali kotanya tidak proaktif, ya, tidak mengantarkan proposalnya, ya, ke anggota DPR RI atau ke Pak Menteri, ya mana bisa tahu. Ya. Jadi harus dari bawah itu proaktif menggugah, karena yang minta ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Datanya harus dipegang, sarana data-data yang penunjangnya. Sehingga begitu kita perjuangkan, clear. Nah, itu satu. Jadi kuncinya memang di Pak Wali. Ya, di Pak Wali. Ini kan kesempatan 5 tahun ke depan kita akan pemilihan wali kota, pemilihan legislatif. Disinilah tempat masyarakat mengevaluasi, menilai rekam jejak dan sebagainya. Ini diberikan kesempatan setiap 5 tahun sekali. Nah, jadi kalau sudah terpilih, ya tentunya apapun kebijakan dia, ya tentunya harus ya didukung karena itu pilihan kita. Nah, itulah DPR tadi untuk mengawal DPR kotanya. Itu. Kedua, dari Adinda tadi masalah Tanjung Carat. Memang Tanjung Carat itu, jadi waktu saya wakil gubernur dulu, itu sudah aktif dan sudah mengupayakan. Pak Alex Nurdin, gubernur saya, waktu itu banyak ke luar negeri mencari investor. Mendatangkan investor, tapi sampai berakhir jabatan, tidak ada satu investor yang... Nah, di zaman gubernur Pak Herman Deru, itu digaungkan lagi. Ya, digaungkan lagi sehingga masuk di rencana strategis nasional. 2 tahun masuk, tidak ada perkembangan. Semestinya yang lebih aktif gubernur, ya, karena ini sudah diberikan keistimewaan. Nah, tapi dievaluasi sampai 2 tahun tidak ada tanda-tanda investor juga, sehingga Pak Menteri Perhubungan mengubah itu tidak lagi dengan skala nasional, namun diupayakan oleh Pak Menteri Perhubungan supaya merger dengan BUMD Palembang, Sumatera Selatan dengan swasta. Nah, itu diupayakan. Dan Pak Menteri Perhubungan untuk memfasilitatorkannya untuk supaya bisa terwujud. Tapi sampai sekarang belum juga terrealisasi. Dan ini menurut analisa saya dulu, kenapa Tanjung Carat ini nggak jadi? Pertama, sebelum itu diangkat, itu danau itu endapan lumpurnya sangat tinggi. Jadi kalau kapal-kapal besar bersandar, itu khawatir sedimentasinya tinggi. Itu satu alasan teknisnya. Karena itu dari Bappenas, waktu itu saya konsultasi, sebelum ada wacana proyek nasional. Kedua, itu juga kita kan akan menyaingi Singapura. Kalau itu jadi pelabuhan internasional, berarti kita menyaingi Singapura. Seluruh kapal-kapal yang akan berangkat stop dulu di Tanjung Carat dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Dan ini juga mungkin ada unsur politisnya juga. Kenapa ini nggak pernah jadi? Jadi itu mungkin salah satunya. Nah, bukan kita tidak menyuarakan, itu sudah luar biasa kita suarakan di Komisi 5.
Dan Ibu tadi masalah ya, yang ketiga tadi tentang masalah jalan yang jalan di situ penghasil batu bara, jalannya banyak rusak. Ya, kalau bagian pengangkut batu bara, tentunya dia sudah punya izin angkut. Izin angkut sudah bayar pajak dan bayar retribusi ke daerah. Jadi tidak ada alasan untuk menyetop jalan ini rusak akibat pengangkutan batu bara. Karena itu sudah dilegalkan. Ada aturannya. Dan mereka sudah nyumbang retribusi maupun pajak-pajak lainnya. Nah, masalah jalan rusak itu tentunya tugas bupati. Tugas bupati bagaimana supaya jalan ini mulus. Ajak, misalnya APBD kita ini tidak mampu, ajak pengusaha-pengusaha batu bara itu minta CSR-nya itu gabung dengan APBD. Saya rasa itu bisa diwujudkan kalau bupatinya punya inisiatif, tahu dan ingin mewujudkan itu. Itu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih terus buat Pak Ishak Meki. Mungkin Dinda Ismara nambahkan karena tadi sudah panjang lebar Pak Ishak sudah menjelaskan, jadi nggak usah diulas semua. Mungkin kira-kira tambahan saja yang mana batu bara mungkin tadi yang lebih krusial untuk Dinda tanggapi. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, ini sebenarnya belum kalau saya ini sudah di Berondong. Saya ini kan sedang mencoba mendekati simpul-simpul masyarakat. Jadi mendekati masyarakat, memperkenalkan diri bahwa saya ini pengen akan maju ke Pileg tahun 2024 itu sebagai anggota DPR RI. Nah, tapi permintaan semuanya, hampir apa yang disampaikan oleh Pak Ishak Meki, itu hampir permintaan. Jadi bukan pertanyaan, jadi kalau dikasih sesi pertanyaan itu permintaan. Nah, ini susah jawabnya kan. Produk juga belum, ya kan? Pemerintah bukan. Nah, jawab apa? Ya kan? Nah, tapi artinya itulah aspirasi. Ya, sebelum saya mengiyakan, setelah saya mendapat restu dari keluarga, dari istri dan anak dan keluarga, tentunya saya juga mempercepat untuk beradaptasi dan fleksibel walaupun saya belum sebagai anggota dewan. Tentunya itu kita ini ada fungsi masing-masing. Dan sampaikan tadi kan sudah bahwa kalau anggota dewan itu fungsinya itu ya tadi kan dia melakukan mitra kerja dengan pemerintah. Nah, itu kan pengawasan, legislasi, dan itu mengawal anggaran. Jangan ngawal proyeknya. Ini banyak yang ngawal proyeknya. Jadi betul, ya. Yang tadi kalau yang kota tadi sama. Tadi ada satu jalan tuh, Pak Ishak Meki. Itu sudah 10 tahun tidak bisa dilalui hanya berjarak sekitar 300 meter. Kan miris sekali. Ya. Dan banyak sekali mereka minta dibuatkan sanggar, mintakan buat pendidikan dan sebagainya. Tapi ya, artinya saya memberikan informasi, memberikan edukasi, pembelajaran juga kepada mereka bahwa saya ini akan maju sebagai anggota dewan. Tetapi kalau nanti saya akan masuk di DPR RI dan partai saya juga lolos di DPR RI, tentunya kan dengan jumlah yang signifikan dan di provinsi kota juga mendapat kursi yang signifikan, itu tentunya kami punya wadah masing-masing. Di pusat tadi kan kita bisa membicarakan dengan para menteri, dan kalau di provinsi bisa bicara dengan gubernur, dan di kota bisa dengan wali kota. Nah ini kan sebentar lagi itu kita akan pileg, setelah pileg baru nanti kita, pileg pilpres siapa ya? Pileg pilpres, setelah nanti kita masuk ke pilkada. Nah kalau semuanya kita ada kursi, mungkin dari partai-partai lain juga demikian, hati-hati kita jangan kita takut dan ragu, kita ambil pena dan kertas,
Ya misalnya Pak Wali Kota mau jadi wali kota, nah kita minta juga tulis 10 yang kira-kira akan dilaksanakan bila terpilih nanti sebagai wali kota. Itu kita betul. Nah karena ini akan dikawal, dari sini kita mulai buat komitmen. Dan kita sebagai anggota dewan, kami sudah mendapat arahan, ya kita harus berfungsi seperti itu. Nah mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu bisa kita bersama-sama. Kan nanti kita sama-sama dengan senior-senior yang sudah duduk di DPR ini, tentu kalau mereka terpilih lagi, tentu itu bisa kita laksanakan. Ya. Nah kalau yang tadi dari siapa? Bu, halo, halo Bu, halo Bu. Ya itu artinya itu dari wilayah Dapil Sumsel 2. Kan itu bisa ditanyakan nanti kalau ada acara yang bersamaan itu di Sumsel 2. Tapi artinya nih Bu, memang kalau di pemerintahan itu dia punya aturan-aturan dan syarat regulasi-regulasi nggak boleh tabrak. Beda kalau dengan kami swasta. Jadi kalau swasta itu yang penting dia jelas dan tidak menabrak aturan, ada izin dari pemerintah, misalnya dari kabupaten, dari wali kota, dari gubernur, itu sudah ada izinnya, itu akan kami langsung laksanakan. Nah sebetulnya sekarang ini sudah bersyukur, ya, di tahun-tahun terakhir ini Pak Sapeki, sesuai dengan arahan dan perda yang dibuat, itu mungkin sekarang ini yang menginjak tanah aspal, jalan aspal, itu mungkin hingga 10% lagi. Karena saya sebagai Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel, memang ingin betul-betul memajukan Sumsel. Ya. Yang dulunya double track itu hanya di Purwokerto itu jadi. Alhamdulillah sekarang ini yang waktu saya kecil itu saya mendengar bahwa itu akan dibuat double track. Tapi dengan adanya batubara swasta yang timbul ini, itu alhamdulillah sekarang ini sudah double track itu, walaupun itu sudah menjadi rencana kerja oleh pemerintah, tapi didorong oleh kita sebagai pengusaha tambang batubara yang sangat membutuhkan infrastruktur tadi, tidak cukup hanya dari jalan. Ya kami juga tahu bahwa sekitar 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, kami masih menggunakan jalan negara. Tapi setelah itu kami kurangi sesuai itu karena kami membangun jalan menuju batubara yang alhamdulillah sudah saat ini sudah lebih kurang 7-8 tahun sudah jalan menuju batubara itu dari Lahat mulai ini menuju ke namanya kalau kita sebut itu namanya Ulul Matang. Jadi itu di atas Sungai Rebu sana. Itu alhamdulillah ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ya, tinggal 10% lagi, insya Allah tahun depan itu akan tembus semua jalan menuju stasiun-stasiun kereta api yang sudah terbangun sekarang ini juga dan jalan batubara, sehingga masyarakat yang selama ini terdampak, insya Allah tinggal menikmati aja. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Tepuk tangan buat adik dan BPT. Silakan satu. Oke, Bu Fitri, kalau masih ada tambahan silakan 2-3 menit. Enggak ada. Oke, sudah dijawab semua oleh Ketua Panis, Pak Ishak dan Bapak Andi Asmara. Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah 9.35, tapi saya masih kasih waktu 1 orang untuk bertanya. Jadi nanti ini banyak. Maaf ya yang di sana juga. Ya silakan Bapak. Silakan Bapak tanya. Silakan nama 1 atau 2. Oke, Bapak 1 lagi ya. Tapi tipe 1 Pak. Pertanyaannya singkat dan jelas. Ya, nanti closing statement. Silakan Pak. Kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum menyebutkan di antara 3 kandidat tujuan pertanyaan saya. Jadi pertanyaannya jangan 3-3-nya jawab. Pertanyaan saya 2 Pak. 1. Ketika Bapak terpilih menjadi anggota DPR RI, apabila mengesahkan undang-undang di dalam paripurna, menekan masyarakat ataupun rakyat, Bapak mengiyakan atau lock out? Itu 1. Yang kedua,
membicarakan kekurangan Kota Palembang tidak